Oke, selamat siang semuanya. Saya Reinhard di sini kembali dengan materi baru ya. Jadi hari ini kita bakal belajar soal sound ya. Minggu lalu kan kita udah belajar soal looks ya di Gmeet kalian. Terus minggu lalunya lagi kita juga udah belajar lewat video pembelajaran soal motion. Nah, hari ini kita mau bahas soal sound. Jadi di sound ini bloknya nggak terlalu banyak deh, dan kebanyakan bloknya itu bentuknya stack block. Jadi yang pertama di sini ada play sound, bla bla bla, until done, dan selanjutnya ada start sound, lalu ada stop all sound, terus ada change pitch, terus ada set pitch to, ada clear sound effect, ada change volume by bla bla bla, set volume to bla bla bla, sama di sini ada volume ya. Bisa dilihat di sini kebanyakan semua stack block dan ada satu reporter di sini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas dari play sound dulu. Play sound until done. Jadi di sini ada blok play sound bla 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 until done. Nah, play soundnya ini tuh biasanya menyesuaikan sama si sprite-nya dia, karena kita pakai sprite basic ya. Di sini sprite basicnya adalah kucing, makanya di sini langsung play sound meow until done. Nah, jadi ini kalau diklik kayak gini. Jadi fungsinya dia itu ngeplay satu sound, satu MP3 sampai selesai, karena kan dia until done, sorry. Tapi kalau kita pakai yang start sound doang, dia sebenarnya kalau cuman satu blok kayak gini sama, tapi pas kita udah pakai misalkan ini, kita pakai head script yang ini, when green flag click, pas diklik gitu, dia ada start sound meow gitu. Tapi kalau udah dibarengin sama yang lain, dia biasanya nanti kayak numpuk gitu loh. Jadi suaranya bener-bener berkali-kali gitu dimulainya. Kayak misalkan kita pakai forever nih, begitu kita klik ini gitu, jadi kayak kucing rusak gitu. Tapi kalau kita pakainya yang until done, terus kita masukin ke dalam forever, dia hasilnya kayak gini gitu. Jadi kayak sampai ngeongnya selesai baru dia mulai lagi, ngeongnya selesai baru dia mulai lagi. Beda sama yang start sound tadi. Terus ada lagi stop all sound. Kayak misalkan gini, misalkan kita udah pakai si play sound meow tadi, terus kita iniin, tapi kita pakai stop all sound. Nah, kalau si stop all soundnya ini nanti ada di dalam perintahnya juga, nanti dia bakal ngeberhentiin semua perintah suara. Jadi benar-benar semua sound tuh diberhentiin sama dia. Terus ada lagi change pitch by 10 misalkan. Jadi gini, change pitch ini tuh dia gunanya buat naikin suara. Kalau kalian edit di sound sini ya, kan di sini ada sound. Nah, di sini kan kita bisa bikin slower atau faster atau lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, change pitch di sini tuh buat naikin sama nurunin suara. Kalau angkanya misalkan 10 deh, kayak gini kan udah basicnya 10. Kalau kita pakai ini, dengar gak? Jadi kayak suara kucingnya tuh pelan-pelan nadanya naik gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai change pitch-nya misalkan kita min 100. Sorry, ini min 10. Kita ganti jadi misalkan min 100. Nah, denger kan? Jadi suara si kucingnya tuh makin rendah gitu. Tuh. Jadi suara dia tuh makin rendah gitu, makin lama makin rendah. Terus, nah ini ada lagi clear sound effect. Kayak tadi kan suara kucingnya tuh udah rendah banget ya. Misalkan kayak gini nih tadi. Kita play dulu. Nah, itu karena ditinggiin kan, karena kan 100. Tapi kalau kita pakai minus, ini kan jadi rendah. Nah, begitu kita pakai clear sound effect, suaranya bakal normal lagi. Gitu. Jadi gunanya clear sound effect ini adalah semua perubahan yang udah kita lakuin terhadap si suaranya, entah dinaikin, entah diturunin, atau entah dikecilin, entah digedein, itu nanti semua efeknya tuh bakal hilang gitu. Nah, terus belum. Terus ada change volume by bla bla bla. Kayak misalkan awalnya suara segini. Nah, terus kalau kita pakai change volume, itu nanti pelan-pelan suaranya bakal hilang gitu. Kayak misalkan ini kan pertama min 10.
kan kalian kayak pelan-pelan tuh makin hilang gitu. Kalau kalian mau makin gede ya minusnya dihilangin gitu, kita ganti jadi angka biasa, jangan pakai angka minus. Kayak misalkan sekarang kita pakai misalkan 20 biar lebih berasa. Jadi pokoknya kalau angkanya nggak minus dia ngegedein volumenya, tapi kalau angkanya minus dia ngecilin volume si soundnya. Dan yang terakhir itu ada set volume to 100%. Set volume to 100% di sini gunanya tuh menentukan volume awal dari si sound kalian gitu. Biasanya si set volume ini tuh di awal supaya kita menentukan dari awal nih, supaya kayak misalkan gini, kita maunya di awal project suara si kucingnya 100%, terus nanti pelan-pelan kita turunin sampai 20 misalkan. Nah, terus setelah udah 20, terus kalian maunya begitu kita klik green flag lagi, suara si kucing nih 100% lagi. Ya udah, kita pakai perintah si set volume tuh 100% ini gitu. Nah, contoh penggunaan si block sound ini adalah seperti ini. Kita pakai contoh yang di sini, implementasi nih, ada sound. Yang ini contoh sound 1. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan kita pencet yang ini. Nah, ini contohnya kayak yang tadi udah saya gunain tuh, yang apa namanya, play sound until done. Nah, terus bisa juga kita pakai start sound sama wait. Kalau nggak pakai wait kan jadi kayak tadi tuh, kayak robot gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakein wait, itu dia ada jeda 2 detik sebelum dia mengeong lagi gitu. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu kayak gini. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi contohnya di sini saya pakai 4 sprite ya. Ada kucing 1, ada kucing 2, kucing 3, kucing 4, kucing 5 gitu. Nah, masing-masing kucing ini nanti tuh dia bakal jalan, tapi jalannya tuh satu-satu. Jadi pertama kucing yang ini, habis itu kucing yang di sini, habis kucing yang ini, baru kucing yang ini gitu. Jadi kayak gini nih hasil project akhirnya. Gitu. Jadi kucingnya kayak balapan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak nggak jelas deh pokoknya kucingnya yang mulai jalan yang mana, terus pokoknya ntar mereka kayak saling susul-susulan gitu. Nah, saya mau jelasin perintah dari blok-blok yang ada di sini gitu. Jadi pertama ya kita pakai yang head sini, when green flag click kayak biasa, supaya pas kita klik si green flag animasinya nanti bisa jalan. Terus saya menggunakan go to X bla 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 ya bla bla bla. Ini tuh kode yang ada di sini ya, kode yang di cat 2 ini. Kenapa saya pakai go to yang ini? Supaya nanti begitu saya klik green flag, kucing 2 ini langsung ada posisinya di sini gitu. Si min 180 sama Y 140 itu ada di pojok kiri atas dari stage-nya gitu. Selanjutnya point in direction 90 supaya kucing yang ngadep ke kanan. Terus ada glide 1 detik ke titik X0 dan Y140. X0 itu ada di tengah-tengah sini dan Y140 itu ada di atas. Jadi tengah atas lah istilahnya gitu. Setelah dia balik ke posisi awal, habis itu dia ngadep ke kanan, terus dia jalan 1 detik ke tengah. Setelah dia sampai tengah, dia bakal start sound meow gitu. Setelah dia start sound meow, ada broadcast cat 3. Nah, broadcast ini tuh sebenarnya perintahnya bisa diganti-ganti tuh. Bisa ada cat 3, cat 4, cat 5. Ini kan saya yang bikin. Mau perintahnya kayak misalkan makan. Misalkan perintahnya makan gitu. Kalian bisa bikin, kalian bisa ketik sendiri makan gitu perintahnya. Nah, nanti si perintah yang ini setelah broadcast nanti bisa dihubungin sama yang ini, when I receive bla bla bla. Nanti akan ada di sprite yang lain. Saya jelasin yang ini dulu. Nah, setelah itu saya masukin forever, habis itu glide, habis itu ada turn. Nah, ini kalian udah belajar di motion semua ya. Jadi gunanya supaya si kucing yang ini jalannya keliling gitu. Habis itu kita masuk ke cat 3. Kenapa ini saya bagi 2? When green flag click berguna supaya posisi awal si kucing 3 ini balik. Tadi kan saya bilang kucing 3 tuh posisinya yang di pojok kanan sini. Jadi begitu saya klik pencet green flag, si kucing 3 tuh balik ke pojok kanan bawah sini nih. Nah, setelah kucingnya balik ke bawah sini, tadi kan di kucing 2 tuh ada perintah broadcast cat 3. Nah, di sini saya pakai when I receive. Nih, when I receive cat 3. Jadi
ketika si kucing ini melakukan perintah yang di atas ini, 4 perintah di atas ini, setelah dia selesai, dia bakal ngasih tahu ke kucing 3, gue udah kelar nih, sekarang lu lanjutin gitu. Jadi setelah si kucing 2 ngasih tahu ke kucing 3 kalau dia udah selesai, nah kucing 3 bakal ngelakuin ini semua yang ada di bawahnya gitu. Ibaratnya kayak udah dikasih tahu sama si kucing 2, nah kucing 3 melakukan perintah yang di sini. Jadi setelah dikasih tahu sama kucing 2 dia udah selesai, dia bakal jalan ke tengah bawah, terus dia bakal ngeong. Abis itu dia ngasih tahu kucing 4, gue udah kelar, yuk cabut gitu. Nah makanya di kucing 4 kita pakai when I receive cat 4 gitu, dan melakukan perintah yang hampir sama, cuman beda di posisinya aja gitu. Cat 5 pun sama, cat 5 pun akan nunggu dikasih tahu sama cat 4 kalau si cat 4 udah selesai, baru dia melakukan perintah yang ada di bawahnya. Nah bedanya adalah di sini nggak ada broadcast, karena kan dia kucing terakhir nih, jadi dia nggak perlu ngasih tahu siapa-siapa gitu kalau tugas dia udah selesai. Makanya akhirnya hasil akhirnya kayak gini. Ya kan? Dia jalan, dia ngeong, dia ngasih tahu, dia jalan, dia ngeong gitu. Intinya nunggu jalan, begitu mereka udah tengah ngeong, terus mereka nggak akan ngeong lagi. Kenapa mereka nggak ngeong lagi? Karena si start soundnya nggak saya taruh di forever. Yang saya taruh di forever adalah glide, stop all sound, sama turn gitu. Jadi itu tadi implementasi soal sound gitu. Nah selanjutnya saya mau ngajarin soal music. Nah bedanya sound sama music apa kak? Kalau music ya benar-benar tentang musik gitu. Nah cara kalian nampilin yang ini kan awalnya nggak ada nih. Awalnya si music ini nggak ada, cuman sampai my blocks. Cara nambahin musiknya adalah kalian ke pojok kiri bawah sini, add extension, kalian klik yang music, langsung deh keluar di sini gitu. Sekarang saya file new dulu supaya projectnya ulang. Jadi di sini tuh ada beberapa blok juga, dan mayoritas ya bloknya stack blok kayak gini. Jadi yang pertama ada play drum bla 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 for bla 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 beats. Jadi sebenarnya beats di sini ya hampir sama kayak second, cuman bedanya kalau beats ini ketukan, second sih ada tick gitu. Jadi satuannya aja yang beda. Sama mungkin durasinya beda. Nah di sini ada banyak nih, ada snare, ada bass, ada sidekick, ada crash dan semacamnya deh. Pokoknya di sini tuh semua yang kepake di drum bisa ada di sini. Kayak misalkan ini yang snare drum. Nah ada suaranya kayak gitu tuh, kayak suara snare drum. Nah di sini kan beatsnya 0,25. Beatsnya ini bisa kalian ganti. Misalkan nanti bisa jadi 0,5 atau 0,75 atau 1. Pokoknya semakin gede angkanya, maka ketukannya akan semakin lambat, dan semakin kecil angkanya, maka ketukannya akan semakin cepat gitu. Di sini juga ada rest, di sini buat ngasih jeda antara beat, lalu di sini ada play note. Nah, play note ini nanti akan berhubungan sama yang ini, set instrument. Jadi di sini ada banyak instrumen nih, ada piano, ada electric piano, ada organ, ada gitar, bla 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 gitu. Nah, si play note ini, kayak misalkan ini kan 60 berarti kunci C. Selanjutnya ada 62 berarti kunci D. Lalu 64 ada kunci E, kunci F, F crash, dan semacamnya gitu. Dari sini kalian bisa main piano gitu. Jadi nada-nadanya kalian atur di sini, temponya kalian atur di sini, instrumennya kalian atur di set instrument gitu. Terus selanjutnya ada set tempo 2. Nah, set tempo 2 ini gunanya buat ngatur supaya temponya semua jadi 60 gitu. Dan change tempo by sama. Jadi kayak kalau set itu menentukan langsung 60, tapi kalau change tempo by nanti dalam berjalannya animasi kalian pelan-pelan ditambah 20, pelan-pelan ditambah 20, tergantung kalian meletakkan si change temponya ini ada di mana gitu. Nah, contoh penggunaan si music ini kayak gini. Saya udah bikin tadi, ini yang pertama. Ini contohnya cuman main drum doang deh kalau nggak salah. Iya, jadi kayak gini nih. Misalkan when green flag click, nah, kalian denger kan kayak yang diulang 2 kali itu tadi beatnya 0,8. Jadi karena dia 0,8 makanya dia kayak dek-dek gitu. Habis itu diulang 4 kali yang 0,4. Semakin cepat, habis itu diulang 8 kali yang 0,2. Makanya kalian notice bedanya kan kayak nah gitu. Jadi kayak semakin kecil angkanya beatnya bakal semakin cepat gitu. Jadi jeda antar ketukannya tuh semakin sedikit gitu. Nah, ini selanjutnya ada implementasi yang kedua. Di sini saya main piano lah ibaratnya, pakai lagu anak-anak gitu. Nah, di sini saya pilih instrumennya electric piano. Nah, ini saya udah bikin nih runtutan note-nya.
runtutan note-nya, terus runtutan beats-nya gitu. Beats-nya saya tentuin ada yang 0,5, ada yang 1 dan ada yang 0,25 gitu kan. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Gitu. Jadi dia mainin lagu gitu. Kayak ini kan 55 ada di G, habis itu 57 ada di A. Nah, ini nanti kalian yang bisa ngatur sendiri, bisa kalian tentuin sendiri, dan beats-nya juga kalian bisa tentuin sendiri gitu. Oke, itu tadi soal sound music. Nah, yang terakhir sekarang adalah pen. Sama caranya, kalian tadi choose an extension, terus kalian pilih pen. Nah, di pen ini ada apa aja sih, Kak? Ada kebanyakan, malah semuanya adalah stack block. Yang pertama ada erase all. Erase all di sini gunanya ya menghapus semua coretan yang udah kalian lakuin sama pen. Abis itu di sini ada stem. Stem di sini tuh kayak misalkan si kucing ini awalnya di sini. Nanti misalkan si kucingnya saya pindahin ke titik kanan atau ke titik kiri, nanti dia bisa ninggalin jejak di situ. Jejaknya berupa sprite itu sendiri gitu. Ibaratnya kalau di Naruto jadi kayak Kage Bunshin deh. Nanti kalian bisa lihat kok contohnya. Habis itu ada pen down sama pen up. Pen down sama pen up ini tuh bisa diibaratin waktu kalian nulis. Kayak misalkan kan kalian megang pulpen, habis itu pulpennya kalian tempelin ke kertas. Nah, waktu pulpennya nempel ke kertas itu adalah pen down, dan waktu pulpennya diangkat nggak nempel sama kertas itu adalah pen up gitu. Selanjutnya adalah set pen color to. Di sini kalian bisa milih warna tinta kalian, kayak bisa biru, bisa merah, bisa pink, bisa hijau, segala macam. Pokoknya kalian bisa ngatur di set pen color to. Habis itu ada change pen bla 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 by bla bla bla. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, mau color, mau saturation, mau brightness, atau transparency. Kalau kalian change pen color by 10, berarti kalian mengubah warna pulpen kalian atau warna tinta kalian sebesar 10 gitu. Satuannya ini adalah dari 0 sampai 200 kalau nggak salah. 0 itu warna merah dan seterusnya gitu. Nah, kalau saturation, semakin besar angkanya, maka warnanya akan semakin nyata. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin pudar warnanya. Dan kalau brightness, semakin besar semakin terang, semakin kecil semakin gelap warnanya. Dan kalau transparency, hampir mirip sama saturation. Semakin tinggi akan semakin jelas warnanya, tapi semakin kecil angkanya maka dia akan semakin pudar warnanya gitu. Lalu selanjutnya ada change pen size by bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini kalian bisa isi nih angkanya, kalian bisa tentuin ukurannya, diganti misalkan setiap berapa detik dia akan nambah gede 10 atau 20 gitu. Dan selanjutnya ada set pen size tuh, sama ini kayak perintah-perintah set lainnya, biasanya dia ada di awal di bawah head, supaya begitu kalian mulai lagi programnya dia akan ke reset seperti semula gitu. Nah, contoh implementasi pen adalah seperti ini. Saya udah bikin ini yang pertama. Jadi pen yang pertama adalah saya bikin. Jadi sebenarnya di sini ada sprite-nya Apple. Cuma di sini saya hide supaya nanti kelihatan apa yang dilakuin sama si pennya. Jadi hasil akhirnya harusnya seperti ini. Jadi tiba-tiba ada kotak kayak gini kan. Nah, sebenarnya kotaknya ini adalah yang bikin si Apple-nya ini. Perintahnya adalah yang pertama go to X0 Y0 supaya kan si Apple-nya ada di tengah-tengah. Habis itu saya bikin ukuran pennya jadi 6. Saya ganti warnanya jadi hijau. Habis itu saya kasih pen down supaya si supaya si pennya kena ke stage-nya. Habis itu saya kasih erase all, terus saya kasih repeat move 100 step turn 90 degrees 4 kali. Jadi dia gerak ke sini 100, habis itu dia ngadep ke kanan, ngadep ke kiri, habis itu dia jalan 100, dia ngadep kiri lagi jalan 100, dia ngadep kiri lagi jalan 100. Kenapa saya kasih erase all? Supaya kalau misalkan awalnya ada coretan-coretan di sana, semuanya hilang gitu. Itu implementasi yang pertama. Lalu ini ada implementasi pen yang kedua. Nah, di sini saya bikin yang tadi pakai stem. Tadi kayak yang udah saya jelasin, stem ini tuh kayak Kage Bunshin istilahnya gitu. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Nah, kita nggak tahu kan si sprite yang benernya yang mana, padahal sprite yang benernya adalah di sini gitu. Jadi kayak lihat kan, dia awalnya nanti ada di sini, terus dia gerak ke sini, terus dia ninggalin jejak, dia gerak ke sini, dia ninggalin jejak. Nah,
Makanya ini saya pakai go to min 171 Y112 itu adalah di pojok kiri atas, habis itu 00 di tengah, dan 191 min 118 itu adalah pojok kanan gitu. Jadi begitu saya pakai green flag, dia akan ninggalin jejak di 3 tempat ini gitu. Dan saya kasih perintah lagi when space key pressed erase all. Jadi begitu saya pencet spasi, hilang semua tuh kagebunsinya dia atau jejak-jejaknya dia. Nah begitu saya klik green flag lagi, dia ada lagi gitu. Dan implementasi soal pen yang terakhir adalah seperti ini. Iya. Nah, jadi di sini sprite-nya saya bikin sendiri ya. Saya bikin sprite-nya tuh bendera kayak gini. Ini pertama saya bikin coba direction-nya 90 deh. Nggak bisa diganti ya. Kayaknya ini agak error ya scratch-nya. Jadi harusnya ini bisa diganti ya ke 90. Sebenarnya nggak diganti pun nggak masalah sih. Jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Begitu saya klik green flag, nah, dia akan bikin stem sebanyak 7 kali. Dan setiap dia bikin stem tuh dia miring 45 derajat. Makanya akhirnya jadinya benderanya muter kayak gini gitu. Nah begitu saya klik green flag, dia akan ngapus, dia ulang lagi dari awal gitu. Nah terus setelahnya ini adalah implementasi yang terakhir. Jadi harusnya udah nggak ada. Jadi itu dia tadi soal sound, soal music, soal pen. Jadi untuk minggu ini cukup sekian. Dan untuk kreativitas LP dan LA nanti akan dikabarin sama PJ kalian masing-masing di grup kelas. Semoga penjelasan saya minggu ini cukup menjelaskan dan gak bikin kalian bingung ya. Kalau emang ada pertanyaan kalian boleh nanya langsung ke kakak-kakak PJ kalian. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain, oke? Itu aja dari saya minggu ini. Saya Reinhard Edgar Farel, pamit undur diri. Dadah!